Oke, halo guys, balik lagi ke channel gue. Kali ini gue bakalan bahas tentang pemrograman web. Yang akan gue bahas di sini adalah bagaimana caranya kita memanipulasi slider. Jadi slidernya yang tadinya statik, kita membuat supaya bagaimana kita mengupload file atau foto sehingga slider tersebut bisa disesuaikan sesuai uploadan foto kita. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita lihat video kali ini. Oke, langsung aja seperti biasa kita langsung buka XAMPP, kemudian kita start Apache dan MySQL-nya. Setelah itu kita langsung buka Google Chrome, kemudian kita ketikkan di sana localhost, kemudian latihan. Kita enter dan kita sudah punya tampilan yang minggu lalu kita sudah membuat seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kita tinggal login di sini, teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa tambahkan menu yang baru. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada mahasiswa. Nah, sekarang kita akan memanipulasi bagian dari slideshow yang di depan ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada slideshow. Kita akan merubah atau mengedit gambar yang ada di dalam slideshow ini dari database, teman-teman. Jadinya kita tambahkan di sini menu baru yaitu slider ya, teman-teman. Oke. Nah, caranya teman-teman harusnya sudah bisa karena sudah pernah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Kita buka folder fisik di sini, teman-teman. Kemudian kita masuk ke C, kemudian XAMPP, htdoc dan di latihan. Kemudian kita buka command prompt terlebih dahulu di sini. Teman-teman bisa buka command prompt, kemudian saya bisa masuk ke dalam folder dari latihan tersebut. Saya buka di cd, c, kemudian XAMPP, kemudian htdoc, kemudian latihan, kemudian private, enter. Nah, saya sudah masuk dalam folder latihan private ini, teman-teman, yang di sini. Nah, sekarang saya lakukan migration, seeder, dan setelah itu saya buat controller dan view-nya, teman-teman. Dan tentunya kita juga akan membuat yang namanya root-nya, teman-teman. Jadi kurang lebih langkah-langkahnya seperti itu. Oke, pertama kita buat migration dengan nama create slider table. Kemudian kita enter. Setelah itu kita membuat untuk seedernya, teman-teman ya. Tapi karena posisinya di sini kita akan membuat file atau gambar yang nanti akan tampil di dalam Laravel, sehingga kita tidak perlu membuat seeder. Jadi seeder itu sebenarnya opsional saja, teman-teman ya. Oke, kemudian selanjutnya kita bisa lihat di database, kemudian teman-teman bisa buka di migration, teman-teman bisa lihat sudah ada create slider table. Kemudian kita edit di sini codingannya, teman-teman. Oke, jadi kita tambahkan 3 buah kolom di sini, teman-teman, yaitu ada kolom judul dengan tipe string atau varchar, kemudian subjudul dan foto. Semuanya tipe datanya sama, string. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat saya rubah nama tabelnya menjadi table slider. Kemudian kita save, teman-teman, dan kita bisa buka di command prompt kembali. Kita jalankan php artisan migrate. Kemudian kita enter, teman-teman. Setelah kita enter, teman-teman lihat bisa di sini sudah berhasil. Kemudian dan teman-teman bisa lihat di SQL Yoke-nya dan kita coba refresh di table, teman-teman sudah menambahkan TB slider. Di sini ada judul, subjudul dan foto. Nah, di sini kita akan membuat menu baru. Kemudian teman-teman ya, teman-teman bisa lihat di sini belum ada menu slider. Di dalam Chrome-nya kita tambahkan menu baru, yaitu kita buka di private, kemudian resource, view, dan kita buka di layout, teman-teman ya, app.lead. Kemudian teman-teman seperti biasa kita tambahkan di sini, kita copy aja, teman-teman, dari mahasiswa ini kita copy, kemudian kita enter, kita tambahkan di atasnya. Di sini kita buat slider. Kemudian yang di sini kita ubah menjadi slider. Di sini kita biarkan navlink. Kemudian kita save ya. Ctrl S, kemudian kita kembali, kita lihat di sini sudah ada menu baru yaitu slider mahasiswa dan slider. Nah, kemudian jangan lupa kita juga perlu menambahkan yang namanya controllernya, teman-teman ya. Kita buat dulu php artisan, kemudian make controller.
Kemudian kita bisa isi di sini dengan nama controllernya yaitu slider ya teman-teman, slider controller. Oke, seperti itu kita bisa enter teman-teman. Setelah kita sudah membuat controllernya, jangan lupa kita juga membuat view dan rootnya. Kita membuat view, buka di folder, kita klik di view, resource view, kemudian di sini ada mahasiswa, kita duplicate aja teman-teman ya. Kita duplicate aja atau kita copy paste aja dari mahasiswa karena tidak terlalu jauh berbeda. Kita rename namanya di sini teman-teman. Kita rubah dengan slider kayak gitu. Kemudian kita enter dan di dalamnya biarkan namanya seperti ini tetap sama, tetapi isiannya yang di dalamnya yang akan kita rubah teman-teman. Oke, kita rubah dulu mulai dari yang di atas yaitu create.delete ya teman-teman. Kita rubah di sini form tambah mahasiswa saya ganti dengan form tambah slider. Kemudian di sini slider dan di sini saya ganti dengan judul ya teman-teman. Kemudian di sini saya isi dengan judul juga. Di sini saya isi dengan subjudul. Kemudian di sini saya rubah menjadi subjudul juga. Kemudian di sini teman-teman rubah menjadi judul sesuai dengan database ya. Kalau untuk name-nya di sini juga saya ganti dengan subjudul. Kemudian berikutnya, nah jurusan ini saya ganti dengan foto ya teman-teman, foto. Kemudian di sini sedikit berbeda yaitu saya rubah dengan ini saya hapus teman-teman, saya rubah dengan input, kemudian saya kasih type yaitu file, kemudian di sini name-nya adalah foto, kemudian di sini saya save aja teman-teman ya. Kemudian di sini teman-teman bisa rubah ini menjadi slider. Oke, di sini URL-nya menjadi slider juga. Oke, pastikan ini jangan ada sampai yang kelewatan teman-teman karena pasti akan error kalau seandainya ada yang terlewatkan. Nah, form tambah slidernya, create-nya sudah kita buat. Selanjutnya kita lakukan di mana lagi teman-teman? Yaitu di sini teman-teman, di edit. Edit ini hampir mirip dengan yang di sana tadi teman-teman. Kita tinggal rubah-rubah aja beberapa yaitu slider. Kita rubah juga di sini menjadi slider. Dan di sini kita rubah menjadi judul. Kemudian di sini juga judul dan ini name-nya jangan lupa judul. Kemudian di sini value-nya adalah judul juga. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya di sini subjudul, kemudian di sini menjadi subjudul juga dan di sini menjadi subjudul juga. Di sini jadi subjudul ya teman-teman. Oke. Kemudian yang terakhir di sini adalah foto. Kita sama-sama mempunyai 3 kolom. Di sini jadi perubahannya sedikit cepat dan lebih gampang teman-teman ya. Oke, ini saya ganti ini teman-teman ya. Ini saya hapus dulu. Kemudian saya copy aja dari create yang tadi, create.delete itu. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini kita copy di sini. Ya, seperti ini teman-teman ya. Kemudian kalau kita sudah merubah seperti ini, selanjutnya kita rubah juga URL-nya teman-teman. Di sini slider. Oke, ini data ID kita biarkan saja dan kita save teman-teman. Oke teman-teman, jadi ada yang sedikit saya lupakan di sini teman-teman, yaitu di bagian form ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini di bagian form ini saya tambahkan yaitu n-type multipart data ya teman-teman ya. Nah ini n-type, kemudian di sini saya isi dengan multipart data. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah ini teman-teman juga copy aja, teman-teman bisa blok dan teman-teman masuk ke create.delete. Kembali lagi ke create.delete, teman-teman tambahkan juga di bagian create.delete-nya. Kita save, Ctrl S dan di edit kita kembali lagi, kita save lagi teman-teman ya. Nah, jika sudah teman-teman bisa lihat di sini kita edit lagi di bagian index.blade.php. Nah, ini di sini kita rubah jadi mahasiswa jadi slider, kemudian di sini juga kita isi dengan slider. Kemudian di sini tadi kan seharusnya name nama jurusan dan seterusnya. Kita ganti di sini teman-teman ya dengan judul, kemudian di sini kita ganti subjudul dan di sini adalah foto. Kemudian di sini kita rubah kontennya ini variabelnya ini menjadi slider. Kemudian di sini
kita rubah juga jadi judul huruf kecil sesuai dengan di database. Di sini subjudul, di sini foto. Kemudian sini kita ganti dengan slider. Di sini juga slider. Oke. Kemudian di sana kita sudah rubah dan kita bisa shift Ctrl S teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah di mana lagi yang akan kita rubah. Ini bagian di atas ini teman-teman bisa lihat, ini ada tombol back, tombol tambah di sini, yaitu kita rubah dengan slider. Gitu, kita save Ctrl S. Oke, tadi mahasiswa menjadi mahasiswa create, sekarang slider create. Oke, jika sudah kita rubah seperti ini, kita pastikan nggak ada yang ketinggalan, nggak ada lagi mahasiswa-mahasiswanya. Kemudian selanjutnya adalah kita tambahkan di root teman-teman ya. Rootnya kita bisa buka folder fisik, kemudian teman-teman bisa ke private, kemudian di roots, kemudian web.php. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ini ada mahasiswa, semuanya saja kita blok dan kita copy teman-teman. Teman-teman bisa copy aja langsung di sini, teman-teman tinggal ganti di sini adalah slider. Oke, di sini saya ganti juga dengan slider, 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 slider. Di sini slider juga. Kemudian mahasiswa controller ini saya ganti dengan slider controller karena tadi kita sudah buat dengan slider controller. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita tinggal copy aja ini, kita blok satu ini, kita blok, kita rubah. Oke. Kemudian di sini kita ganti juga dengan slider ya teman-teman ya. Kita blok, kemudian slider. Oke, ini teman-teman bisa lihat ini sudah slider semuanya, ini juga sudah slider, pastikan nggak ada yang ketinggalan lagi dengan mahasiswanya. Kita Ctrl S atau Shift. Kemudian berikutnya adalah kita masuk ke dalam controllernya sekarang teman-teman ya. Balik ke controller, private, kemudian pp, kemudian di sini kita rubah di sini controller, kemudian teman-teman bisa buka di sini slider controller. Oke, di sini masih kosong slider controllernya. Kita kembali lagi ke folder dan kita lihat di mahasiswa controller. Kita copy aja teman-teman biar cepat ya. Kita copy mulai dari ujung kelas ini ya, kemudian terus sampai di bawah sini. Oke, ini penutup dari kelas ya, kurung kurawal dari kelas kita nggak usah ambil. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita paste aja di sini teman-teman. Oke, kita paste di sini. Sudah. Setelah kita sudah paste seperti ini, kita tinggal rubah yang tadi teman-teman, yaitu mahasiswa-mahasiswanya semua kita rubah menjadi slider. Sini jadi slider, kemudian ini jadi slider, kemudian di sini jadi slider juga, kemudian yang ini jadi slider juga. Nah, yang di atas ini kita hapus saja teman-teman, karena kita sudah mencoba di mahasiswa, jadi nggak perlu lagi. Kita hapus saja, kita kosongkan supaya lebih sedikit codingannya. Di sini kita ganti dengan slider juga. Kemudian di sini teman-teman bisa hapus saja. Kemudian di sini kita ganti dengan slider. Oke, ini juga slider. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, kita membuat menu baru, jadi lumayan ribet ya teman-teman ya. Sini juga slider. Kemudian ini saya biarkan dengan compact data seperti ini. Kemudian di sini saya ganti dengan slider. Oke, kemudian di sini karena ada name, nama dan jurusan, saya ganti dengan judul. Kemudian di bawahnya saya ganti dengan subjudul. Oke, kemudian di sini saya ganti dengan foto. Kemudian ini juga foto. Sini subjudul dan di sini judul. Nah, sementara biarkan dulu seperti ini. Nanti kita akan edit lagi teman-teman ya, untuk menyesuaikan dengan perubahan dari upload fotonya tadi. Ini slider. Oke, sorry ini slider juga teman-teman ya, saya salah tadi. Oke, sudah, sini slider juga. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini, nah biarkan dulu seperti ini, nanti kita akan modifikasi lagi. Tentunya ini belum selesai teman-teman ya. Nah, kalau sudah, kita close saja yang mahasiswa controller ini teman-teman. Kemudian karena ini ada model baru di sini slider, tetapi kita belum buat, maka kita buat dulu teman-teman di sini. Kembali ke command prompt, kita buat model baru yaitu PHP Artisan Make Model. Kemudian kita buat nama modelnya adalah slider, S-nya besar, slider seperti ini. Oke, kita enter.
Nah, kalau sudah selesai, make model selesai. Kemudian di sini di atasnya di controllernya kita kembali lagi use, yaitu app, kemudian di sini modelnya adalah slider ya teman-teman, titik koma. Kita save, Ctrl S. Kemudian kita kembali di sini di folder fisiknya, kembali lagi kita ke app, private app. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini udah ada satu file baru yaitu slider. Kita lihat di sini masih kosong, kita copy lagi dari mahasiswa teman-teman biar cepat aja. Oke, kita copy di sini, bawa ke slider, kita paste. Setelah itu teman-teman bisa lihat di sini, ini TB mahasiswa kita ganti dengan TB slider, betul. Kemudian di sini ada name, kita ganti dengan judul sesuai dengan kolom di tabel slider, subjudul. Oke, kemudian di sini kita ganti dengan foto. Save. Nah, jika sudah, kita close lagi yang mahasiswa tadi. Ini juga boleh kita close teman-teman ya, karena ini sudah selesai. Teman-teman boleh close atau boleh digeser aja supaya nggak mengganggu. Kemudian kita bisa lihat di sini, teman-teman sudah selesai mengedit dulu. Kita coba buka di Chrome. Sekarang seharusnya kita refresh. Kita lihat ketika saya buka slider sudah bertambah di sini slider, kemudian di sini slider page, welcome to my website. Di sini ketika kita klik tambah, teman-teman bisa lihat di sini ada judul, subjudul dan fotonya. Kita bisa kembali lagi ke slider dan teman-teman sekarang proses untuk mengupload foto ke sana teman-teman ya. Nah, gimana caranya penguploadan foto ini? Kita sedikit merubah di controller yang tadi saya sudah sampaikan. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada proses store karena kita mau nyimpan dulu teman-teman ya. Proses store ini kita ubah sedikit teman-teman di sini. Oke. Nah, di sini saya skip videonya supaya bisa mempersingkat waktu teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya sudah selesai ngoding. Di sini teman-teman bisa lihat di sini, yaitu yang saya tambahkan adalah bagian ini teman-teman yang saya blok ini. Jadi teman-teman silahkan diperhatikan lagi. Kenapa saya menambahkan ini? Karena ini ada proses upload foto di sini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini request file foto. Kemudian ini adalah file foto ini adalah dari create.blade ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada create.blade. Yaitu di sini file name-nya adalah foto. Sehingga saya ambil foto yang sudah diupload dari form ini, kemudian saya lempar ke dalam controller. Bagaimana cara melempar? Yaitu melalui ini teman-teman di sini, yaitu n-type multipart form data. Jadi kalau seandainya n-type multipart form data ini nggak ada, pasti foto teman-teman ini nggak akan terkirim ke dalam controller gitu. Jadi kita kirim ke controller sana, kemudian teman-teman bisa lihat di sini saya melakukan deklarasi variabel di sini yaitu variabel nama. Jadi saya mau rename nama filenya, di mana saya rename-nya menjadi apa? Yaitu menjadi MD5 di sini teman-teman bisa lihat MD5 data ID. Data ID ini berarti adalah apa teman-teman? Yaitu di sini. Jadi setelah saya tambahkan ini, setelah saya tambahkan data di sini, saya tambahkan data sama dengan slider. Nah, ketika saya sudah menambahkan data tersimpan dalam database, kemudian saya simpan dalam folder data ini, ya teman-teman. Kemudian saya panggil ID-nya dia berapa, data ID. Berarti ID-nya berapa? Kemudian saya enkripsi dia atau hashing melalui MD5. Setelah itu saya arahkan foldernya. Foldernya itu kemana? Foldernya ke dalam private storage slider. Jadi nanti file fotonya, jadi nanti file fotonya itu ada di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di private, kemudian di storage. Nah, di sini ya, nanti akan saya tambahkan sebuah folder baru di sini yaitu folder slider ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ada folder slider. Jadi storage slider. Nah, setelah itu saya akan gabungkan ekstensi fotonya. Fotonya itu bertipe apa? Bertipe JPG atau bertipe PNG dan sebagainya. Kemudian saya kombinasikan. Setelah itu saya proses fotonya itu pindah ke sana. Di sini teman-teman bisa lihat. Di sini ada proses unlink di sini. Ya, kita kalau seandainya fotonya sudah ada, maka kita unlink. Unlink itu berarti hapus foto dulu sebelumnya kalau sudah ada. Tapi kalau belum ada, maka lakukan proses di sini yaitu move foto yang tadi sudah diupload ke dalam folder ini, folder private storage slider. Kemudian save nama ekstensinya ke dalam database, kemudian kita save. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita akan coba sekarang teman-teman. Oke. Pertama siapkan gambar dulu teman-teman ya.
Setelah teman-teman sudah siapkan gambar, teman-teman bisa kembali ke Google Chrome, kemudian teman-teman bisa klik tambah. Di sini saya isi judulnya ya. Di sini saya isi judulnya yaitu misalnya slider, kemudian di sini slider 1 misalnya gitu. Kemudian di sini saya isi dengan ini adalah slider pertama. Kemudian saya pilih choose file di sini teman-teman, karena saya sudah punya. Saya ada simpan di dalam folder picture, kemudian di sini kamera roll. Saya punya satu buah gambar di sini yaitu dalam bentuk JPG. Saya open, kemudian saya klik simpan teman-teman ya di sini. Kita coba sama-sama teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Jadi sudah kita klik simpan tadi dan ternyata sudah berhasil. Judul, kemudian ada subjudul, ada foto. Nah, ini sedikit kita perbaiki dulu teman-teman supaya fotonya ini benar-benar gambar yang kita lihat, bukan model folder seperti ini. Ini kan folder ya teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya supaya di sini terlihat foto? Kita kembali lagi ke codingan, kita lihat di index.delete di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada judul, kemudian ada subjudul dan ada foto di sini teman-teman ya. Kita rubah saja teman-teman di bagian foto ini. Nah, ini teman-teman bisa edit sedikit dengan menambahkan img di sini ya, image ya. Kemudian src. Nah, src ini teman-teman biarkan dulu seperti itu. Kita cut ini bagian ini, kita paste dalam src ini. Kemudian selanjutnya adalah kita tambahkan di sini URL teman-teman ya. Ingat, kita tambahkan URL. Sini URL juga tutup. Kemudian di sini kita bisa kasih minimal height-nya min. Oke, saya biarkan saja dulu nanti biar supaya teman-teman punya bayangan ya. Kita kembali lagi. Setelah itu kita save dan kita kembali ke sini ke Google Chrome. Kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah ada gambar. Ya, tetapi gambarnya besar banget ya teman-teman, lihat di sini gambarnya besar banget. Kita perlu edit sedikit ya sini supaya gambarnya tidak terlalu besar. Kita tambahkan di sini height, kemudian kita kasih 100, kemudian di sini kita kasih dengan width juga teman-teman ya. Jadi tingginya 100, lebarnya juga 100. Kita save, kita kembali lagi ke Google Chrome dan kita coba refresh. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi sudah berhasil membuat sebuah slider tambah upload foto di sini teman-teman ya. Kita kembali ke codingan, karena ini slider bentuknya biasanya landscape ya. Jadi jangan dikasih width-nya 100, boleh deh kita kasih dengan 200. Save. Kita kembali lagi ke Google Chrome, teman-teman bisa lihat. Nah, oke, ini terlalu lebar ternyata teman-teman. Kita edit lagi dengan 150 misalnya. Kita kembali lagi ke Google Chrome dan kita bisa lihat di sini. Nah, ini sudah sedikit lebih rapi teman-teman ya. Oke, gambar yang kedua mungkin kita bisa upload lagi teman-teman. Kita coba upload gambar yang kedua teman-teman di sini. Langsung aja kita klik tambah, kemudian kita kasih judul di sini slider yang kedua ya teman-teman. Kemudian subjudulnya slider kedua. Kemudian kita choose file, kemudian kita bisa lihat di sini ada satu foto baru di sini teman-teman. Saya klik open, kemudian saya klik simpan. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Jadi sudah ada dua file di sini, tetapi teman-teman bisa lihat di sini ada kesalahan sedikit, yaitu kedua fotonya ini menjadi sama teman-teman ya. Nah, ini sengaja saya buat seperti ini supaya kita bisa edit teman-teman. Jadi kita edit coba dengan foto yang pertama ya. Yang pertama ini supaya kita bisa kembali ke halaman yang tadi, gambar yang sebelumnya. Kita edit aja teman-teman ya, kita klik edit. Nah, seperti ini, tetapi kita rubah fotonya. Tetapi di sini bagian edit saya belum menambahkan codingan untuk pengupdatean, maka saya kembali lagi ke Sublime. Jadi bagian editnya tadi di controllernya kita belum rubah, maka kita rubah sekarang teman-teman. Nah, kita buka di method update ya. Nah, untuk mempersingkat waktu saya akan skip video ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita sudah berhasil untuk mengubah atau memodifikasi codingan di update. Teman-teman bisa lihat ini metodenya update. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini yang saya ubah di sini adalah bagian dari fotonya ya teman-teman. Tadi ada bagian foto,
Jadi saya rubah dari as data foto kemudian request foto menjadi seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Saya cek dulu kalau fotonya ada saya rubah, kalau nggak ada saya nggak rubah kayak gitu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat saya simpannya tetap di private storage slider. Kemudian di sini ada foto dan seterusnya. Kemudian di sini kurang lebih pengertiannya sama seperti yang tadi di store teman-teman. Jadi pertama kita cek dulu fotonya ada apa enggak. Kalau misalnya ada kita lakukan yang dalam sini. Kita md5 slider.id. Slider.id ini saya rubah ya teman-teman. Slider ini saya rubah menjadi data teman-teman ya. Ini karena tadi saya ingatnya slider, jadi saya kasih nama slider. Tapi kita rubah di sini menjadi data. Kemudian kita save. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini sudah selesai kita modifikasi. Jadi data ID ini berarti data yang kita edit tadi. ID berapa? Misalnya ID-nya 1 atau ID-nya 2 di sini. Kita MD5. MD5 itu kita merubah nama filenya menjadi hashing atau enkripsi kayak gitu. Kemudian di sini foldernya kita tetap folder yang tempat sama, kemudian kita ekstensinya ambil JPG atau PNG, kemudian kita kombinasikan nama yang sudah kita MD5 tadi yang sudah kita hashing dengan ekstensinya. Misalnya abcdf.jpg misalnya gitu. Jadi ini proses kombinasi tadi nama dengan ekstensinya. Kemudian kalau seandainya fotonya sudah ada, maka dihapus dulu foto yang lama, baru diupload foto yang baru. Upload foto yang baru dengan cara move folder, kemudian filenya di mana. Kemudian di sini kita save nama dari ekstensinya di dalam database dan data save, yaitu kita melakukan save proses save-nya kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah di sini teman-teman bisa lihat. Nah, kita kembali lagi ke Chrome dan kita tadi sudah di proses edit. Saya ulangi slider, kemudian kita mau edit yang pertama ya teman-teman ya. Kita edit, kemudian teman-teman bisa choose, kita pilih gambar yang ini. Tadi yang pertama itu gambarnya yang ini ya teman-teman ya. Kita pilih, kemudian kita update. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi sudah berhasil kita menambahkan dan juga mengedit datanya ini teman-teman. Nah, seandainya kalau misalnya saya tambah lagi satu, kemudian saya kasih slidernya slider 3, kemudian di sini subjudulnya ini slider yang ketiga, kemudian saya upload foto. Fotonya saya samain dulu deh. Saya samain aja dengan yang ini teman-teman, kemudian saya klik simpan. Kemudian teman-teman bisa lihat ini slider yang ketiga, kemudian ini fotonya sudah ada tapi ternyata fotonya sama seperti ini dan kita harus hapus teman-teman ya. Nah, codingan hapus ini kita belum tambahkan, kita kembali lagi ke ke Sublime dan kita sedikit ubah modifikasi codingannya di destroy ya teman-teman ya. Oke, saya skip codingannya supaya mempersingkat waktu teman-teman. Oke teman-teman, jadi codingannya sudah selesai. Teman-teman bisa lihat di sini yang saya modifikasi di sini adalah cuma bagian ini teman-teman. Saya cuma menambahkan bagian ini. Jadi tadi data, kemudian data delete. Tapi di sini saya tambahkan, di sini saya keinget lagi slider, saya ganti dengan data ya teman-teman ya. Karena variabel yang di sini adalah data, maka di sini juga data. Itu teman-teman. Saya Ctrl S setelah itu atau save. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini, kalau seandainya filenya itu ada, maka hapus juga filenya. Jangan sampai dibiarkan filenya itu nyangkut, tapi datanya sudah kehapus. Teman-teman bisa buka di folder, teman-teman bisa lihat ini folder kita di private storage slider. Nah, MD5 yang tadi saya sebutkan itu adalah yang ini teman-teman. Ini sudah kita acak namanya, bukan burger atau nama slider atau dan sebagainya. Kita sudah acak namanya menggunakan hashing MD5. Nah, sekarang kalau seandainya saya hapus datanya, maka seharusnya ini akan kehapus juga. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, kita kembali ke Google Chrome. Kita coba hapus teman-teman, karena kita sudah tambahkan codingannya tadi. Kita klik hapus. Apakah Anda yakin untuk menghapus? Kita klik OK. Nah, data sudah terhapus. Kita lihat di folder. Kita cek di folder. Tinggal 2 teman-teman. Gitu. Jadi unlink itu berguna untuk menghapus file atau foto yang ada di dalam folder. Ini unlink. Ya, perintah unlink ini adalah perintah untuk menghapus yang ada di folder ini. Folder dalam folder private storage slider gitu teman-teman ya. Jadi kita sudah berhasil membuat slidernya gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita slider ini biar muncul di halaman utama. Kita lihat nih teman-teman, saya bisa klik di Laravel ini, saya klik aja. Nah, ini slidernya. Slidernya masih nyangkut slider yang lama, yang lawas. Nah, sekarang
kita mau merubah slider ini biar supaya dia sesuai dengan yang tadi, yang ada di dalam slider tadi. Bagaimana caranya? Adalah kita buka folder fisiknya, teman-teman. Kita buka di private, kemudian teman-teman bisa buka di resource, view, kemudian teman-teman buka di welcome.blade, ya, welcome.blade. Kemudian teman-teman lihat di sini. Ini ada codingan yang sudah kita rubah minggu-minggu lalu atau minggu-minggu sebelumnya. Kita bisa lihat di sini, teman-teman. Lihat ini ada namanya carousel, ya, di sini teman-teman ada carousel. Carousel ini nih teman-teman bisa lihat, ya. Oke, ada carousel. Carousel ini adalah bagian dari slider, ya teman-teman. Kalau nggak salah ini ada di header. Nah, ini di fungsi header ini berarti ini adalah punyanya si carousel atau slidernya yang tadi. Jadi awalnya kita mengambil gambar itu secara default dari ini https blogspot bla 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 design.jpg. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memparsing data dari database itu biar tampil di sini, teman-teman. Caranya adalah pertama kita hapus dulu ini, teman-teman, ya. Yang ini kita hapus saja, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di barisan coding line 113 114 ini saya hapus, saya biarkan tinggal satu seperti ini, teman-teman. Tinggal satu seperti ini, ya. Oke, kemudian berikutnya yang saya hapus lagi adalah ini di slide 2, ya, slide 2, slide 3. Ini slide 3-nya di sini. Ini di line 137, teman-teman, ya. 137 ini saya blok sampai di line 124 ini saya hapus, teman-teman. Kemudian di bagian atas ini slide 1 ini saya enter, ya teman-teman, ya. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya adalah kita lakukan for each data, teman-teman, di sini. Oke, kita add for each, ya. Add for each. Oke, kemudian kita isi dengan di sini slider. Seperti ini, as $D. Kemudian di sini kita tap lagi add and for each. Kemudian yang di depan ini kita tap, kemudian kita lakukan hal yang sama for each ini ke dalam slider yang di bawah. Oke, paste ini and for each. Oke. Kita tap di sini, teman-teman, supaya rapi codingannya. Nah, kenapa di bagian ini saja yang kita tambahkan? Ini adalah bagian LI. LI-nya ini di mana teman-teman bisa lihat di sini. Saya buka di Google Chrome, teman-teman bisa lihat ini ada garis strip ini merupakan LI. Ini LI. Ini bisa kita klik di sini, teman-teman, ya. Jadi LI ini akan kita rubah atau kita for each sesuai dengan jumlah slidernya. Kalau ada 2, maka di sini harusnya munculnya cuma 2. Kalau ada 1, ya berarti cuma 1, gitu. Jadi kita nggak boleh lagi membuat statis kayak tadi ada 3, ya berarti 3 di sini dibuat. Tapi kita sudah melakukan perulangan di sini, menghemat prosesnya supaya lebih mudah kayak gitu. Kemudian di sini gambar yang ini itu adalah bagian dari sini, teman-teman. Nah, ini bagian yang ini first slide, teman-teman bisa lihat first slide. Kemudian ada description slide. Kita buka di Chrome, nih first slide, kemudian ada this description. Gambarnya ini yang di mana? Gambarnya itu adalah yang di sini, teman-teman. Ini div background style ini, ya teman-teman bisa lihat di sini. Oke, nah sekarang kita akan merubah dia sesuai dengan yang ada di dalam database, gitu. Kita tambahkan lagi codingan di atas sini, yaitu teman-teman bisa isi dengan add php, kemudian di sini add php seperti ini boleh. Nah, teman-teman bisa isi dengan sebuah variabel i misalnya gitu. Kemudian kita isi dengan 0, ya, mulai dari 0. Kemudian ini kita lakukan yang sama, kita copy dan kita paste di for each ini juga sama. Kemudian di sini teman-teman bisa rubah 0 ini menjadi s atau $i. Karena kita sudah deklarasikan di sini. Kemudian kita increment di sini, ya teman-teman. Kita lakukan increment, yaitu $i++ seperti ini. Kemudian kita kasih kurung kurawal di sini. Kemudian kita kasih komen seperti ini, teman-teman, ya, komentar seperti ini. Nah, kita
bisa copy ini kita bawa juga ke bawah sini teman-teman di N for each ini, karena sama-sama for each kita lakukan hal yang sama. Nah, kenapa for each ini kita nggak gabung jadi satu? Nggak bisa teman-teman, karena di sini ada div juga. Jadi divnya itu kita harus pisahkan. Di sini ada OL juga, kita nggak bisa jadikan satu. Jadinya kita harus lakukan for each 2 kali. Tetap lakukan for each sebanyak berapa kali sesuai dengan model dari slidernya gitu. Kemudian berikutnya di sini kita bisa isi dengan ini teman-teman ya. Kita kasih tambahkan pengecekan. Ini di sini ada kelas aktif. Jadi kalau seandainya dia itu aktif, berarti dia posisi yang paling pertama atau posisi yang harus berjalan kayak gitu. Jadi kalau dia 0 berarti baru dia aktif. Kalau dia nggak 0, jangan kita aktifkan dia. Kayak gitu teman-teman ya. Kita jadi tambahkan add if di sini. Kemudian kita kasih add and if. Kita isi dengan if $i sama dengan 0, maka di sini kita kasih variabel di sini ya, yaitu $aktif sama dengan kita isi dengan aktif yang ini, aktif gini. Oke, ini kita kasih kurung awal pembuka, kurung awal penutup juga. Nah, kita kasih komen seperti ini. Kemudian di sini kita kasih else teman-teman ya, kasih add dulu di depan, add else. Oke, add else. Kemudian kita enter dan kita copy bagian atas ini ke sini. Kemudian kita kasih kosong. Jadi kalau seandainya dia bukan 0, kita aktifnya itu kita kosongkan. Jadi nggak ada kelasnya. Kemudian kita copy aja bagian ini, kita paste juga di bagian yang di bawah. Jadi apa yang dilakukan di atas kita lakukan hal yang sama juga di bawah. Save. Nah, setelah itu baru di sini kita rubah teman-teman. Sini kita rubah menjadi kurung awal pembuka penutup dan $aktif. Kita ambil variabel yang ini. Gitu teman-teman. Kemudian yang ini kita copy, kita bawa ke sini juga teman-teman. Kita save, Ctrl S. Dan kemudian berikutnya kita ganti ini judul dulu teman-teman ya, slider judul. Oke, slider di sini kita sudah punya $D ya. Ingat kalau kita mau parsing variabel berarti gunakan kurung awal pembuka dan penutup 2 kali. $D, kemudian di sini judul kita isi, spasi. Kemudian di sini di bawahnya juga sama dengan yaitu adalah subjudul, betul. Ya, jadi kita ganti dengan sini subjudul. Ini ganti subjudul. Kita Ctrl S, save. Kemudian di sini ada URL di sini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada URL ya. Nah, ini kita akan rubah juga teman-teman ya. Kita rubah. Oke. Sini kita tambahkan dulu codingan di sini kayak gini, kita hapus dulu. Kemudian kita tambahkan codingan yaitu dengan cara kurung awal pembuka penutup seperti ini. Seperti biasa kita lakukan URL, kemudian kita kasih kurung pembuka penutup, kita kasih petik seperti ini. Kemudian berikutnya kita isi kita hapus saja dulu, kita ganti dengan $D, kemudian foto, tidak perlu petik-petik yang tadi teman-teman ya. Kita Ctrl S. Nah, kurang lebih codingannya seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah apa teman-teman? Kita harus perbaiki controllernya teman-teman gitu, supaya dia bisa memparsing variabel slider. Kita compact data slider ini. Kalau seandainya kita jalankan sekarang pasti error. Kita mau dicoba, teman-teman bisa lihat, kita refresh halamannya error. Nah, itu yang terjadi. Kenapa demikian? Karena kita belum parsing variabel dari database. Kita kembali ke controller, ke folder, teman-teman bisa buka di private, kemudian di root dan web.php. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada welcome ya, return welcome. Ini root get return welcome. Di sini belum ada controller sama sekali teman-teman, maka kita harus arahkan ini ke dalam controller. Caranya kita buat dulu controllernya. Oke, kita buat PHP artisan make controller, kemudian kita isi dengan welcome controller.
welcome controller seperti ini. Kita enter. Setelah sudah kita enter, maka kita arahkan ini sekarang rootnya ke dalam controller. Kita copy aja yang dari home ini, kita bawa ke sini dan kita rubah. Ini kita hapus ininya. Ini di sini kita ganti dengan welcome. Kemudian di sini kita ganti dengan welcome. Oke, kemudian yang di atas ini kita hapus saja karena sudah diwakilkan yang di bawah. Seperti ini teman-teman, kita save, Ctrl S. Setelah sudah rootnya kita rubah, maka selanjutnya adalah apa? Yaitu di controllernya. Kita kembali ke private app http controller. Setelah itu teman-teman bisa buka di welcome controller dan teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ada kita copy saja untuk bagian indeksnya. Buka di slider, kita ambil saja bagian slidernya. Kita ambil, kemudian kembali ke welcome controller. Di slider controller kita ambil, kemudian nah ini kita tambahkan di sini yaitu use app, kemudian di sini adalah slider. Seperti ini teman-teman. Oke, setelah itu kita compact. Di sini kita ganti dengan view-nya ke welcome. Karena tadi kita pakai view welcome. Oke, Ctrl S atau Shift. Kemudian kita kembali ke Google Chrome dan kita refresh halamannya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat undefined variable i di sini ya, yaitu di welcome.blade. Kita kembali ke welcome.blade. Teman-teman bisa buka di ke welcome.blade.php. Ini ada variabel i. Variabel i ini tidak ditemukan gitu. Nah, di sini mungkin karena perbedaan versi, jadi saya coba dengan model yang seperti ini. Oke, saya rubah dengan model yang seperti ini teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa hapus @php-nya ini teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa isi dengan kurung kurawal pembuka dan penutup di belakangnya. Kemudian teman-teman bisa hilangkan titik komanya. Ini ada titik koma, teman-teman hapus saja. Kemudian teman-teman bisa kontrol dan slash di komen seperti ini. Oke, setelah sudah kita komen seperti ini, kita lakukan hal yang sama, Ctrl C, kemudian kita juga lakukan hal yang sama di sini. Jadi @php-nya kita tidak perlu lagi gunakan, kita gunakan yang ini teman-teman. Kita Ctrl S ya, save. Kemudian setelah kita sudah buat yang seperti ini sudah dengan variabel i seperti ini, kita kembali ke Google Chrome dan kita coba refresh. Nah, teman-teman bisa lihat, nah di sini sudah menjadi gambar dari slider yang kita upload tadi teman-teman. Kita bisa next ya. Ini slider 1, ini adalah slider pertama, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita next. Ini gambar burger yang kedua, ini dia di sini. Kemudian kita klik kanan saja di home, open link new tab, teman-teman bisa lihat di sini. Kembali ke slider, ini ada 2. Jadi sudah ada 2 foto yang di sini bisa tampil di sini. Nah, sekarang coba kita tambahkan gambar yang ketiga teman-teman ya. Langsung aja kita klik tambah, kemudian kita isi dengan slider 3 ya teman-teman. Kemudian kita isi di sini, ini adalah slider 3, kita pilih gambar. Ini gambarnya tergantung dari teman-teman ya. Kalau teman-teman baru download di mana silakan pilih. Nah, ini saya sudah punya downloadan sebelumnya. Saya coba upload yang gambar nomor 2 ini teman-teman ya. Yang belum ada. Kita upload, kita simpan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gambarnya sudah ada 3. Kemudian teman-teman kembali ke latihan ini, tab yang sebelumnya teman-teman refresh. Ini kan baru ada 2 ya, 1, 2. Kita refresh halamannya, teman-teman bisa lihat ini ada 1, 2, 3. Kita coba next di sini. Ini ada button next, kita next. Ini gambar yang kedua dan ini gambar yang ketiga. Gitu teman-teman. Jadi kurang lebih kita sudah berhasil bisa memanipulasi yang namanya slider teman-teman di sini. Jadi mudah sekali teman-teman untuk kita membuat slider di dalam sebuah Laravel dan manipulasinya dia. Gitu. Nah, silakan dicoba aja teman-teman. Semoga berhasil dan sampai ketemu di video berikutnya teman-teman ya. Nah, gimana guys? Mudah bukan? Langsung aja dicoba di laptop masing-masing, dan kalau seandainya ada pertanyaan silahkan tinggalkan dalam komentar dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.